Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfahmi, NIM di 1B02312. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu karakteristik komoditas hasil pertanian. Selanjutnya, definisi buah tomat adalah buah dari keluarga Solanaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko hingga Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat yang dapat tumbuh setinggi 1 hingga 3 meter, dengan buah yang bisa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung. Sejarah tomat. Sejarah tomat pertama kali dibudidayakan oleh suku Incan dan Aztec sekitar 700 tahun lalu. Scottish Columbus membawa tomat ke Eropa pada perjalanan yang kedua. Sebelumnya, akhirnya diterima sebagai bahan makanan setelah Perang Dunia. Tomat kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Afrika, melalui pedagang Spanyol dan Portugis pada abad ke-16. Manfaat tomat. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Lycopene dan beta-karoten dalam tomat dapat menurunkan risiko serangan jantung dan kolesterol jahat. Yang kedua, mencegah kanker. Vitamin C, beta-karoten, dan lycopene dalam tomat berperan sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab kanker. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Nutrisi seperti beta-karoten, lycopene, lutein, dan zeaxanthin dalam tomat baik untuk kesehatan mata. Yang keempat, mengontrol gula darah. Serat dalam tomat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang keempat, varietas varietas tomat. Varietas unggul tomat. Tomat merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia baik sebagai buah maupun sayuran. Varietas unggul tomat dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah, serta untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, syarat tumbuhnya tomat. Yang pertama, dataran. Dapat ditanam di dataran tinggi maupun rendah. Tanah. Tanah. Gambus berpasir atau tanah liat yang mengandung pasir, humus, dan hara. Yang ketiga, pH tanah. Idealnya antara 5 sampai 6 pH tanah. Yang keempat, suhu. Optimal pada kisaran 21 hingga 20 derajat Celcius untuk penanaman atau syarat tumbuhnya tomat. Syarat tumbuhnya tomat yang pertama itu opal. Toleran terhadap penyakit layu bakteri dan busuk akar, berbobot 110 sampai 175 gram per buah dan cocok untuk pesta. Perdana, tahapan pengangkutan jarak jauh dengan bobot 70 sampai 80 gram per buah. Toleran terhadap layu bakteri dan Phytohera mirah. Potensi hasil 30 sampai 40 ton per hektar. Buah berwarna merah cerah kilap dengan rasa manis sedikit masam. Yang keempat, zamrud. Tahapan simpanan hingga 9 hari. Tekstur daging kurang berair dan keras, cocok untuk transportasi jarak jauh. Yang selanjutnya, pentingnya periabas unggul. Periabas unggul sangat penting dalam budidaya tomat karena dapat memberikan hasil panen yang lebih melimpah dan berkualitas. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan petani dan memenuhi permintaan pasar yang tinggi akan tomat. Selanjutnya, budidaya tomat. Kondisi tumbuh ideal untuk tanaman tomat. Yang pertama itu iklim. Tomat tumbuh baik di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Yang kedua, suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan tomat adalah 20 sampai 27 derajat Celcius. Suhu di atas 30 derajat Celcius untuk di bawah 10 derajat Celcius dapat menghambat perbentukan buah. Yang ketiga,
Kelembapan udara yang dianjurkan adalah 25%. Kelembapan yang lebih tinggi dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme pengganggu. Selanjutnya, keempat, media tanam. Tanah yang gambur dengan pH sedikit asam antara 6 dan 8 berdensi baik adalah ideal. Zona akar harus tetap lembab namun tidak basah. Yang kelima, ketinggian tomat. Tomat dapat tumbuh baik di dataran tinggi lebih dari 700 mdpl, dataran medium 200 sampai 700 mdpl, dan dataran rendah kurang dari 200 mdpl. Pencahayaan. Penyerapan unsur hara akan maksimal dengan pencahayaan antara 12 sampai 14 jam per hari. Curah hujan. Curah hujan yang baik untuk tanaman tomat adalah antara 750 sampai 1250 mm per tahun. Yang ketiga, persiapan bibit. Pilih bibit tomat yang sehat, bebas dari penyakit. Bibit yang lebih baik adalah telah memiliki 4 daun sejati. Persiapan lahan. Lahan harus digemburkan dan dibersihkan dari gulma. Buat bedengan dengan tinggi sekitar 30 cm untuk memudahkan drainase. Penanaman. Buang lubang tanaman dengan ke dalam sekitar 10 sampai 15 cm. Tambahan pupuk kompas ke dalam lubang tanaman. Tanaman bibit tomat dengan hati-hati dan tutup dengan tanah hingga rapat. Yang keempat, pemeliharaan. Sirami tanah secara teratur, terutama pada musim kemarau. Lakukan pemupukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pasang ajit atau penyangga untuk mendukung pertumbuhan tanaman. 6. Panen. Panen tomat dapat dimulai sekitar 9 minggu setelah penanaman. Pilih buah yang telah matang sempurna dengan warna merah cerah. Kebutuhan nutrisi pada buah tomat. Berikut adalah beberapa nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh buah tomat. Yang pertama, lycopene. Lycopene adalah antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada tomat dan memiliki manfaat kesehatan termasuk perlindungan terhadap beberapa jenis kanker. 2. Beta-karoten. Beta-karoten adalah protein A yang esensial untuk penglihatan dan kesehatan kulit. Dalam 100 gram tomat terkandung sekitar 0,28 sampai 1 gram beta-karoten. Yang keempat, vitamin E. Vitamin E dalam tomat berperan sebagai antioksidan dan dapat mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Yang keempat, vitamin C. Tomat kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen, peningkatan imunitas, dan membantu penyerangan zat besi. 5. Mineral. Tomat mengandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, dan potasium yang penting untuk berbagai fungsi tumbuh. Yang keenam, serat. Serat dalam tomat membantu pencernaan dan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. 7. Protein dan asam amino. Meskipun dalam jumlah yang tidak besar, tomat mengandung protein dan asam amino yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. 8. Air. Tomat mengandung sekitar 9,45% air yang membantu hidrasi dan proses metabolisme dalam tubuh. Pengenalan tomat. Tomat adalah tanaman sayuran buah yang kaya akan gizi dan vitamin, penting untuk kesehatan dan pencegahan penyakit. Komposisi kimia dan nilai gizi tomat. Tomat mengandung berbagai nutrisi yang penting yang mendukung kesehatan, termasuk vitamin dan mineral. 2. Fisiologi pasca panen tomat. Setelah panen, tomat masih melanjutkan proses respirasi dan transpirasi yang dapat mempengaruhi kesegarannya. Yang ketiga, panen tomat. Tomat dipanen berdasarkan kriteria warna dan kematangan yang sesuai dengan tujuan distribusi. Yang keempat, pentingnya pasca panen. Penanganan pasca panen yang baik dapat mengurangi kerusakan dan perpanjangan masa simpan tomat. 5. Tahapan pasca panen, termasuk pencucian, pembersihan, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan, dan pengukuran. Tantangan budidaya tomat yang pertama itu ulat buah, ulat tanah, lalat buah, kutu kubul, lalat penggorok daun, 6. Alat gerayak. Penyakit pada tanaman buah tomat. Yang pertama, layu, rebah. Yang kedua, rebah kecambah.
3 layu bakteri, 4 busuk daun, 5 bercak daun alternaria. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga tomat. Yang pertama itu cuaca yang tidak terduga. Perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, atau musim panas yang panjang dapat mengganggu produksi pertanian dan menyebabkan fluktuasi harga. Yang kedua, permintaan dan penawaran pasar. Perubahan dalam permintaan konsumen dan penawaran produk pertanian dapat memicu fluktuasi harga. Yang ketiga, faktor geopolitik. Konflik regional atau perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi pasokan dan harga komoditas pertanian. Yang keempat, spekulasi pasar. Yang kelima, preferensi petani. Strategi menghadapi fluktuasi harga tomat. Yang pertama itu memilih varietas unggul tomat. Yang kedua, penggunaan mulsa plastik. Selanjutnya kesimpulan. Secara umum, karakteristik komoditas hasil pertanian buah tomat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi pertumbuhan, proses panen, hingga pengolahan pasca panen. Pengetahuan tentang karakteristik ini penting untuk meningkatkan produksi dan nilai ekonomi tomat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause nih.